Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersama lagi di pagi hari ini dalam mengikuti program doa pagi GPDI Budi Mulia. Dan pagi hari ini kita akan berdoa karena dalam beberapa menit ke depan kita akan mendengar renungan firman Tuhan. Saya mengajak kita berdoa sebelum kita dengar renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih di pagi hari ini kami bersyukur. Terima kasih Tuhan sudah menolong kami. Terima kasih untuk kekuatan kesehatan. Terima kasih untuk berkat Tuhan sepanjang hari ini. Kami siapkan hati kami untuk terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan terambil dalam 1 Samuel 10 ayat yang ke-6. 1 Samuel 10 ayat 6. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah perkataan Samuel kepada Saul. Ketika Saul diurapi menjadi raja atas Israel. Kalau kita lihat di dalam 1 Samuel 10 ayat 1 dan seterusnya, dimulai dari ayat 1 di situ Samuel mengambil minyak, menuangkan minyak di atas kepala Saul sebagai satu tanda urapan bahwa Samuel telah diurapi, telah diteguhkan menjadi raja atas Israel. Saudara sekalian, setelah Samuel mengurapi Saul menjadi raja Israel, dijelaskan bahwa Samuel menyuruh Saul pergi ke bukit pengorbanan, dan di sana Saul akan berjumpa dengan rombongan nabi, dan di dalam perjumpaan itu mereka dipenuhkan oleh Roh Allah. Roh Allah berkuasa atas mereka, khususnya kepada Saul, seperti dari ayat yang sudah kita baca. Maka roh Allah atau roh Tuhan berkuasa atasmu dan berubah menjadi manusia baru. Saudara sekalian, menjadi pemimpin atas umat Tuhan, menjadi pemimpin atas Israel memerlukan pengurapan, memerlukan kekuatan roh Allah. Tanpa roh Allah, tanpa urapan, tanpa pengurapan, Saul tidak ada apa-apanya. Meskipun Saul dah hebat berperang, ada prestasi, dia mengalahkan musuh, tetapi tanpa urapan, tanpa kekuatan roh Allah, tidak ada apa-apanya. Sebab itu, seperti dari ayat yang sudah kita baca, roh Allah atau roh Tuhan berkuasa atas Saul, dan Saul menjadi manusia lain. Saya boleh katakan menjadi manusia baru, menjadi manusia Allah. Saudara sekalian, berkaitan dengan apa yang dikatakan Samuel kepada Saul menjadi manusia lain ketika roh Allah berkuasa atas Saul. Ini juga sangat penting di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan saudara, bahwa kita memerlukan kekuatan roh Allah di dalam perjalanan iman kita, di dalam perjalanan saudara. Kita perlu urapan,
kita perlu kekuatan Roh Allah. Saudara sekalian, karena tanpa kekuatan Roh Allah, kita tidak ada apa-apanya. Seperti Saul, tanpa kekuatan Roh Allah, Saul juga tidak ada apa-apanya. Nah, sebab itu sekalian, dengan kekuatan Roh Allah, dengan urapan Tuhan, dengan urapan Roh Kudus, sangat penting dalam kehidupan kita, dan kita menjadi manusia baru, manusia Allah, manusia lain. Sudah sekalian, berkaitan dengan berubah menjadi manusia lain atau manusia baru, manusia dari Allah, dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Di situ dijelaskan, 2 Korintus 5 ayat yang 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi dikatakan di sini ciptaan yang baru. Siapa di dalam Tuhan, ia adalah ciptaan yang baru. Siapa yang sudah percaya kepada Tuhan, dia adalah manusia baru, manusia lain, manusia yang dari Allah. Mengapa saudara demikian, saudara sekalian? Sebab ketika saudara atau ketika kita semua sudah percaya kepada Tuhan yang sesungguhnya, dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, saat itu juga saudara sekalian, saudara telah dimeterai oleh Roh Kudus. Saudara dimeterai oleh Roh Allah. Ada pemeteraian dari Roh Allah. Ketika saudara percaya kepada Tuhan, saudara dimeterai. Artinya saudara disahkan menjadi anak-anak Allah. Saudara disahkan menjadi umat Allah. Saudara disahkan menjadi hamba-hamba Allah. Dan Roh Kudus yang mesahkan itu, Roh Kudus yang memeterai itu di dalam kehidupan saudara. Dan ketika sudah dimeterai menjadi anak Allah, saudara menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Seperti ayat yang sudah kita baca. Siapa yang ada dalam Kristus, sudah termeterai di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ada kehidupan yang baru, kehidupan yang lain, ada kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Ada kehidupan yang indah, yang Tuhan inginkan, karakter-karakter yang baik, sikap-sikap hidup yang baik, sikap hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ketika kita telah dimeterai, kita disahkan menjadi anak-anak Allah, menjadi umat Allah, menjadi hamba-hamba Allah. Dalam Efesus 4 ayat 17 kita lihat di sini. Efesus 4 ayat 17 mengatakan, sebab itu kukatakan dan kutugas ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Jadi kita yang sudah ada dalam Tuhan, kita yang sudah dimeterai, kita yang sudah dikatakan ciptaan yang baru. Karena Roh Kudus telah memeterai kita, dikatakan di sini bahwa jangan lagi seperti orang tidak mengenal Allah, yang memiliki pikiran yang sia-sia. Pikiran yang sia-sia, seperti orang yang tidak punya harapan, orang tidak punya pengharapan. Tiap hari stres, tiap hari frustrasi, tiap hari merasa hidup tidak berarti. Ini orang yang pikiran sia-sia, kan? Tetapi Alkitab berkata, saudara sekalian, kita menunjukkan kita mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah adalah orang yang menunjukkan sikap-sikap yang berkenan kepada Allah, pikiran yang berkenan kepada Allah, hati yang berkenan kepada Allah, tidak sia-sia. Saudara sekalian, kita tidak lagi seperti yang lama, tapi menunjukkan manusia yang baru itu sudah datang, mengenal Allah, kita melakukan kehendak Allah. Tetapi saudara sekalian, ketika kita sudah di dalam Tuhan, kita sudah berada dalam Kristus, lalu kita menunjukkan satu sikap-sikap yang lain, saudara sekalian.
sikap-sikap yang tidak berkenan kepada Tuhan sangat berbahaya, saudara sekalian. Sangat berbahaya dalam kehidupan kita. Alkitab berkata, saudara sekalian, ketika kita sudah dalam Tuhan, kita terlimeterai, lalu kita melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita mendukakan roh Allah. Dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-30 berkata begini, ayat 30, dan jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah membenterai kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi jangan bukan roh Allah. Ketika roh Allah berdiam dalam kehidupan kita, firman Allah berkata, jangan kamu mendukakan roh Allah. Jangan mendukakan roh Allah. Artinya ketika kita tidak berpengharapan dalam Tuhan, kendati kita sudah dalam Tuhan, kita sedang mendukakan roh Allah. Pikiran kita, hati kita harus tertuju kepada Tuhan, terus berpengharapan kepada Tuhan. Kita tetap berada dalam Tuhan. Kita tetap menunjukkan sikap yang baik di kepada Tuhan. Ini saya Tuhan, ini kehidupan saya. Kenapa? Saudara sekalian, kita sudah ciptaan yang baru. Kita sudah dimeterai oleh roh Allah. Kita sudah menjadi hamba-hamba Tuhan. Kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Kita tidak lagi hidup dalam kehidupan yang lama. Kalau kita hidup lagi yang lama, Alkitab berkata kita mendukakan roh Allah yang diam di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara sudah percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara sudah menjadi milik Allah, sudah telah dimeterai oleh roh Allah, sudahlah ciptaan yang baru di dalam Tuhan, di dalam Allah. Saul telah diurapi, Saul telah dipenuhkan oleh roh Allah, dan roh Allah berkuasa atas Saul. Dia telah menjadi milik Allah, dia telah disahkan menjadi pemimpin bangsa Israel. Tetapi saudara sekalian, ketika Saul memberontak, dia tidak melakukan kehendak daripada Tuhan. Alkitab berkata, maka roh Allah yang ada pada Saul itu pergi meninggalkan Saul. Meninggalkan Saul. Mengapa? Saul memiliki hati yang sombong. Saul memberontak terhadap Tuhan. Dia melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dalam 1 Samuel 16 ayat 14 berkata, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang dari Tuhan. Sudah sekalian, Tuhan mengizinkan hal ini terjadi karena Saul tidak taat kepada Tuhan, melawan Tuhan, menyombongkan diri kepada Tuhan. Dia tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Dia memberontak kepada Tuhan. Dia berpikir ada raja atas Israel, tapi dia tidak taat lagi kepada Tuhan. Saul menjadi pemimpin atas Israel atas kehendak Tuhan, atas izin Tuhan, dan Samuel mengurapi dia. Tetapi ia menyombongkan diri. Saudara sekalian, demikian kehidupan kita. Kita sudah ada di dalam Tuhan. Mari kita rendah hati di hadapan Tuhan. Kita tidak menyombongkan diri. Siapapun kita, sebagai umat Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Allah, kita rendah hati di hadapan Tuhan. Kita tidak menyombongkan diri, sebab tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Ketika kita melayani Tuhan, kita di dalam Tuhan, ketika tidak lagi mengandalkan roh Allah, mengandalkan intelektual kita, kehebatan kita, kepintaran kita, di situ mengalami kegagalan, saudara. Roh Allah bisa mundur di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita rendah hati, kita andalkan Tuhan. Roh adalah roh hikmat terbesar dalam kehidupan kita. Roh hikmat Allah itu yang dapat memberikan kemampuan dalam kehidupan saudara, dalam kita semua. Sebab itu mari kita andalkan Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, tetap menunjukkan sikap yang baru, manusia yang baru di dalam Kristus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar. Tuhan, teguhkan kami oleh kekuatan firman-Mu. Tuhan, yang sembuhkan yang sakit pada pagi hari ini, kuatkan yang lemah. Biar kekuatan firman Tuhan meneguhkan umat-Mu yang mendengar firman Tuhan Allah ini. Biar roh Allah, Roh Kudus ada dalam kehidupan mereka. Yang kurang, mengalami kekurangan, Tuhan berikan kecukupan. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah dengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.